Bung Yan, Ya, tadi Pak Thomas bilang generasi Z tidak lagi bisa dipandang sebelah mata. Nah, apakah itu juga peran Gibran untuk mendongkrak elektabilitas Prabowo yang Anda lihat? yang pasti gini ya, dari komposisi DPT ya, itu generasi Z dan milenial itu adalah generasi yang paling banyak komposisinya di pemilu 2024 ini. Artinya siapa yang bisa merebut hati suaranya milenial dan Z itu kemungkinan menangnya tinggi. Gitu. Terus yang kedua, pertanyaan kritisnya, apakah Mas Gibran itu merepresentasikan itu? Gitu. Mengingat pertama ya, munculnya Mas Gibran itu penuh dengan drama. Semua juga orang tahu. Terus di medsos itu banyak hashtag-hashtag yang negatif kepada Mas Gibran. Gitu. Nah ini PR besar buat Mas Gibran untuk membalikan itu. Beda dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo itu saya melihat gini, ini fenomena menarik Pak Prabowo itu. Pak Prabowo itu di benak publik generasi X itu masih kental dengan isu kekerasan, isu penculikan, ya. Tapi di generasi Z itu udah beda. Ya? Soal HAM juga. Di generasi Z beda. Yang muncul di medsos, Pak Prabowo itu lebih apa istilah anak-anak sekarang gemesin malah. Lebih gemes, Lucu, gemoy katanya gitu. Ya. Itu beda sekali gitu. Tingkat aseptabilitas terhadap Pak Prabowo di generasi Z itu lebih tinggi. Justru malah lebih tinggi. Gitu. Terus kalau kita berbicara soal Gen Z, maaf saya potong sedikit, itu kan sentimennya juga generasi Z sekarang juga melek politik. Mereka juga mengikuti perkembangan yang terjadi di media sosial, perkembangan yang terjadi di Mahkamah Konstitusi, soal kekhawatiran terhadap dinasti, soal kekhawatiran terhadap mengubah undang-undang demi kepentingan keluarga. Bagaimana Anda melihat itu? Jadi gini, yang membedakan generasi Z, generasi milenial dalam melihat politik, sumbernya itu dari medsos. Beda dengan generasi sebelumnya itu ngelihatnya dari media mainstream gitu. Nah di medsos itu ada sumber-sumber yang valid, ada yang tidak valid. Nah kehebatan dari generasi milenial dan generasi Z adalah mereka sekarang udah bisa nih mana data yang valid atau enggak. Kenapa bisa begitu? Karena media-media mainstream juga masuk di medsos. Seperti kayak misalkan Metro TV ada kan akun-akun medsosnya gitu. Nah dari situ kita bisa ambil kesimpulan adalah kalau kita muncul di medsos itu frame-nya jelek, kemungkinan besar diterima oleh generasi Z dan milenial juga jelek. Gitu. Nah dari situ kita lihat pantauan medsos terkait dengan Gibran. Di bulan ini masih bisa dipastikan Mas Gibran masih jelek. Itu PR panjangnya dia. Gitu. Terus yang kedua, Pak Prabowo positif. Gitu. Beda itu, ya. Terus yang ketiga, Pak Ganjar, Pak Anies itu masih so-so, ada yang positif dan ada yang negatif. Nah, yang khusus untuk kubu Pak Prabowo dan Gibran itu kayak hitam dan putih. Kebetulan posisi Mas Gibran sekarang ini di posisi yang negatifnya tinggi. Kurang lebih seperti itu, Mas. Dapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.